Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rofiqatul Hasanah, NIM E 2019-2172. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsentrasi industri. Tujuan saya membuat video ini yaitu tugas dari dosen saya, Ibu Nikmatul Masruroh, MEI, yang mana beliau adalah dosen pengempu mata kuliah Ekonomi Industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi konsentrasi industri. Lipzinski et al. Pada tahun 2005 mengelompokkan konsentrasi penjual menjadi dua, yaitu konsentrasi industri atau konsentrasi pasar dan konsentrasi agregat, yang mana konsentrasi industri merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, umumnya sekitar 4 hingga 8 perusahaan dalam suatu pasar atau industri. Nah, konsentrasi agregat merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, bisa 50, 100, 200, atau 500 perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Meskipun analisis ekonomika industri cenderung terfokus pada konsentrasi industri, kajian terkait konsentrasi agregat bisa menjadi topik analisis yang penting. Mengapa demikian? Karena didasarkan pada beberapa pertimbangan yang dipaparkan oleh Lipzinski et al. Pada tahun 2005, yaitu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, ada kecenderungan hubungan positif antara tingkat konsentrasi agregat dan tingkat konsentrasi industri, di mana konsentrasi agregat yang tinggi di suatu wilayah cenderung diikuti dengan konsentrasi industri yang tinggi di wilayah tersebut. Dan yang kedua, data terkait konsentrasi agregat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait pentingnya perusahaan besar dengan tingkat diversifikasi tinggi yang kemungkinan tidak teridentifikasi melalui indikator konsentrasi industri. Dan untuk pertimbangan yang ketiga, yaitu konsentrasi agregat mungkin dapat berpengaruh terhadap kondisi sistem politik dan pengambilan kebijakan industri di suatu negara atau internasional. Nah, konsentrasi agregat yang tinggi bisa menjadi semacam peringatan bahwa perusahaan-perusahaan terbesar memiliki kekuatan dan kesempatan potensial untuk mempengaruhi politis dan pengambil kebijakan terkait industri. Nah, akibatnya sistem politik dan regulasi menjadi rawan untuk dikendalikan berdasarkan interest kelompok-kelompok yang merupakan representasi dari perusahaan besar tersebut. Menurut Chart dan Ward pada tahun 2000 dan Lipzinski et al. Pada tahun 2005, konsentrasi industri ini mengacu pada jumlah dan distribusi ukuran perusahaan. Semakin sedikit jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar dan semakin besar ukuran perusahaan-perusahaan tersebut relatif terhadap ukuran seluruh perusahaan dalam industri, atau biasanya ditunjukkan dengan share penjualan yang semakin tinggi, maka tingkat konsentrasi industri cenderung menjadi semakin tinggi. Chart dan Ward pada tahun 2000 mengatakan hipotesa bahwa tingkat konsentrasi pasar memiliki hubungan yang positif dengan kinerja pasar, karena didasarkan pada argumen bahwa ketika tingkat konsentrasi industri meningkat, kemampuan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar untuk menekan kompetisi dan mengkoordinasikan kebijakan harga di antara perusahaan-perusahaan tersebut cenderung semakin tinggi. Hal itu mendorong aktivitas kolusi antar perusahaan tersebut dan meningkatkan peluang mereka untuk menentukan harga yang tinggi dan kuantitas yang memaksimalkan keuntungan mereka.
positioning dan brand loyalty. Dilihat pada industri motor di Indonesia yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki hingga saat ini, sedikitnya jumlah perusahaan yang masuk. Pada awal berkembangnya industri mungkin terjadi karena peluang pasar yang belum tampak atau biaya investasi yang tinggi serta ekspektasi keuntungan yang terbatas pada masa awal pengenalan produk. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor teknis. Faktor teknis ini terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, tingkat keluasan pasar produk. Semakin luas pasar produk suatu industri, maka tingkat konsentrasi industri cenderung semakin rendah. Pasar yang luas identik dengan semakin banyak konsumen potensial yang bisa dilayani oleh industri. Oleh karena itu, terdapat peluang masuknya perusahaan baru untuk melayani konsumen yang semakin banyak tersebut, dan akibatnya tingkat konsentrasi industri cenderung menjadi semakin rendah. Dan untuk yang kedua, skala ekonomi perusahaan. Nah, semakin tinggi tingkat kesulitan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi, tingkat konsentrasi industri cenderung semakin tinggi. Nah, sejumlah industri mensyaratkan setiap perusahaan yang berproduksi di dalamnya untuk bisa berproduksi dengan skala output yang relatif besar untuk mencapai skala efisien minimum, sehingga perusahaan bisa menjual produk pada tingkat harga yang dapat diterima konsumen dan mampu bersaing dengan perusahaan lain yang ada di pasar. Nah, contohnya industri semen atau pupuk kimia, di mana perusahaan di dalamnya harus berproduksi dalam skala besar untuk mengkompensi biaya tetap yang besar sehingga menghasilkan biaya rata-rata produk yang relatif rendah. Nah, akibatnya dalam industri semen dan pupuk tidak banyak perusahaan yang masuk dan tingkat konsentrasi industri semen dan pupuk menjadi relatif tinggi. Dan selanjutnya, kelangkaan sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Semakin langka ketersediaan faktor produksi atau semakin sulit akses untuk menjangkau sumber penghasil faktor produksi yang digunakan dalam operasi suatu industri, maka terdapat kecenderungan semakin tingginya tingkat konsentrasi industri tersebut. Dan yang selanjutnya, kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat cenderung diikuti dengan tingkat konsentrasi industri yang semakin tinggi. Dan yang kelima, pertumbuhan pasar produk. Pertumbuhan pasar produk suatu industri cenderung diikuti dengan tingkat konsentrasi yang semakin rendah. Dikarenakan pertumbuhan pasar produk berimplikasi pada semakin luasnya pasar produk suatu industri, di mana seperti telah dijelaskan di atas, hal ini berpotensi untuk mendorong peningkatan konsumen potensial dan masuknya perusahaan pesaing untuk masuk ke dalam industri. Meskipun hambatan masuk ke pasar, meskipun perlu diperhatikan juga ada atau tidak adanya hambatan masuk ke pasar. Nah, apabila hambatan masuk pasar tinggi, pertumbuhan pasar cenderung hanya dapat diakses oleh perusahaan yang sudah ada di pasar, sehingga tingkat konsentrasi pasar pun juga akan tetap tinggi. Faktor yang ketiga, kebijakan dan regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkorelasi negatif maupun positif dengan konsentrasi industri, tergantung dari jenis kebijakan tersebut. Meskipun menghambat persaingan, pemerintah memiliki sejumlah pertimbangan yang ideal. Idealnya berorientasi sudah mencukupi, berorientasi kesejahteraan domestik. Yang diantaranya, yang pertama, kapasitas industri yang ada sudah mencukupi, dalam artian perusahaan-perusahaan yang sudah ada dalam industri dipandang sudah mampu mencukupi permintaan pasar. Dan yang kedua, kebijakan tersebut menjadi upaya perlindungan bagi industri tertentu yang memproduksi kebutuhan rakyat banyak atau public goods seperti air, listrik, dan jasa komunikasi, maupun industri nasional yang baru dikembangkan atau invent industri. Nah, faktor yang keempat,
perusahaan dengan produk yang terkait cenderung memunculkan penguasaan dan dominasi sejumlah kecil perusahaan dalam pasar. Masih terkait dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya konsentrasi industri, Lipzinski et al. Pada tahun 2005 juga menyatakan beberapa poin yang sama sebagaimana diacu dari Greer dalam Hasibuan pada tahun 1993 di atas. Meskipun demikian, terdapat sejumlah faktor lain yang dinyatakan oleh Lipzinski et al. Pada tahun 2005, yaitu cakupan untuk terjadinya discretionary atau pengeluaran sales cost. Cakupan discretionary ini atau kondisi-kondisi pasar yang mempengaruhi yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam industri cenderung mempengaruhi pengeluaran sales cost atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri tersebut. Lipzinski et al. Pada tahun 2005 mengacu pada Sutton mengidentifikasikan dua jenis industri ditinjau dari jenis karakteristik sales cost-nya, yaitu yang pertama exogenous sales cost industry, di mana new entrant dalam industri ini memerlukan sejumlah fixed sales cost yang nilainya dapat diartikan diperkirakan tidak terdapat fixed sales cost tidak terduga yang mungkin muncul karena adanya perlawanan dari perusahaan yang telah ada di pasar atau incumbent firms setelah new entrants masuk ke dalam pasar. Karakteristik sales cost yang kedua yaitu endogenous sales cost industry, di mana new entrants dalam industri ini harus menggunakan fixed sales cost yang cenderung terus bertambah setelah berhasil masuk ke industri. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya perlawanan dari incumbent firms terhadap new entrants atau misalnya melalui perang harga dalam rangka mempertahankan pangsa pasar incumbent firms tersebut. Faktor yang kedua, tahapan siklus bisnis industri. Mengacu pada sebuah studi Lipzinski et al. Pada tahun 2005 menyatakan bahwa tahapan yang dicapai suatu industri dalam siklus bisnis industri memiliki hubungan korelasi dengan konsentrasi industri. Tahapan siklus industri dapat dibagi menjadi 4, yaitu pengenalan atau introduction, pertumbuhan atau growth, dewasaan atau maturity, dan penurunan atau decline. Nah, pada tahap pengenalan, banyak perusahaan berinvestasi besar-besaran pada aktivitas penelitian dan pengembangan untuk membangun produk baru. Perusahaan yang pertama kali berhasil membangun produk dapat menerapkan harga tinggi. Dan pada tahapan pertumbuhan, pasar mulai tumbuh spesifikasi teknologi tertentu, mulai diterapkan sebagai standar di dalam pasar. Pada tahapan kedewasaan, pertumbuhan penjualan dan tingkat laba relatif datar karena permintaan pasar mendekati titik jenuh. Pada kondisi ini, incumbent firms mulai mengambil tindakan untuk mempertahankan pasarnya dengan mengupayakan berbagai macam hambatan pasar, seperti melalui upaya penanaman merek atau brand positioning atau kampanye produk maupun merger untuk mendorong produksi skala besar. Pada fase kedewasaan ini, tingkat konsentrasi industri itu semakin meningkat dan menjadi relatif tinggi melebihi fase-fase sebelumnya. Dan faktor yang ketiga, kapabilitas yang khas atau distinctive capabilities dan kompetensi inti atau core competence perusahaan. Mengacu pada Lipzinski et al. Pada tahun 2005, berdasarkan Key pada tahun 1993, distinctive capabilities mencakup elemen arsitektur, inovasi, dan reputasi. Arsitektur mengacu pada organisasi internal atau relasi dengan pemasok, distributor, dan pengecer, serta pengetahuan spesifik atau khusus terkait industri. Nah, selanjutnya inovasi yang dikombinasikan dengan jaminan hak kekayaan intelektual akan bertransformasi menjadi aset yang dapat mempertahankan
diasosiasikan dengan perusahaan penghasil produk berkualitas tinggi. Ketiga hal ini menjadi sumber keunggulan suatu perusahaan dibanding pesaingnya. Sementara itu, terkait Your Competition, Pralaha dan Hammer pada tahun 1990 dalam Lisinski et al. Pada tahun 2005 menyatakan bahwa kompetensi inti perusahaan merupakan turunan dari pengetahuan spesifik terkait perusahaan yang mampu menjadi sarana untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan suatu perusahaan. Selanjutnya, dominasi perusahaan. Terkait dengan konsentrasi pasar, salah satu konsep yang banyak mendapat perhatian dalam ranah pembahasan teoritis maupun empiris terkait struktur industri adalah dominasi perusahaan atau firm domination. George et al. Pada tahun 2005 menyatakan bahwa dominasi merupakan fitur yang penting dalam analisis struktur industri. Menurut Clarke pada tahun 2003, konsep dominasi dapat diartikan sebagai kondisi di mana suatu perusahaan dalam industri tertentu memiliki pangsa yang besar dibandingkan perusahaan lainnya yang ada dalam industri. Meskipun sulit untuk ditentukan secara tepat seberapa besar share yang harus dicapai agar suatu perusahaan bisa dikatakan sebagai dominasi. Dominasi cenderung ditentukan dari seberapa besar share perusahaan terbesar berikutnya setelah perusahaan dengan share terbesar pertama di pasar. Sebagai ilustrasi, jika suatu perusahaan terbesar memiliki share 60%, sementara share perusahaan terbesar berikutnya adalah 20%, maka dapat dikatakan terdapat dominasi perusahaan di pasar. Sementara itu, jika share perusahaan terbesar adalah 30%, sementara share perusahaan terbesar berikutnya dalam pasar adalah 20%, sulit untuk dikatakan apakah terdapat dominasi perusahaan. Dan sementara itu, Chad dan Ward pada tahun 2000 menyatakan bahwa perusahaan dominasi atau dominant firms merupakan perusahaan yang karakteristiknya mendekati monopolis namun memiliki share kurang dari 100% atau near monopolis dan masih memiliki kekuatan pasar yang layak dipertimbangkan. Chad dan Ward pada tahun 2000 juga mengemukakan dua faktor yang menyebabkan dominasi pasar. Yang pertama, keunggulan efisiensi dominant firms dibandingkan dengan pesaingnya sebagai akibat keunggulan biaya yang sangat signifikan. Sebagai contoh, Intel memiliki keunggulan biaya yang signifikan dibandingkan produsen microprocessor karena skala produksi Intel yang sangat besar memungkinkan tercapainya economies of scale. Dan yang kedua, dominant firms memiliki produk yang superior. Sebagai contoh, Intel memiliki keunggulan kualitas produk microprocessor khususnya